Nah, jadi tugasnya adalah kalian harus membuat video berdasarkan teks prosedur yang sudah kalian buat. Dan ini adalah tugasnya individu ya, jadi jangan kerjasama. Kalian bisa membuat mie instan, bisa membuat... Hai, saya tutup kelas dulu ya. Kalian bisa membuat apa saja yang simpel-simpel di rumah, oke? Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yuk, kita bahas bagaimana saya mengajar dengan pembelajaran daring. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sebagai seorang pendidik itu diharuskan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyiapkan materi pembelajaran yang menarik. Nah, kalau biasanya kita mendengar Google Classroom, Zoom, Edmodo, Ruang Guru, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Nah, jadi ada satu situs yang saya gunakan untuk pembelajaran daring ini, dan saya bebas berekspresi di sana. Mau tahu? Ini dia. Ini adalah Google Site. Google Site adalah salah satu fasilitas dari Google melalui Google Drive yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Nah, kita bisa menyiapkan Google Site ini, kemudian kita bagikan tautan yang sudah kita siapkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa dapat mengakses Google Site ini dengan mudah. Dan berikut tampilannya. Setelah kita berada di tampilan awal, maka kita akan dihadapkan oleh tampilan beranda seperti yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan beginilah tampilan beranda yang sudah saya siapkan agar peserta didik lebih semangat lagi untuk belajar dan tertarik dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Ketika kita sudah berada di halaman beranda, kita bisa memilih untuk beralih ke halaman materi pembelajaran yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di materi pembelajaran ini nantinya kita akan dihadapkan oleh tampilan yang baru lagi dan membuat peserta didik tidak bosan dengan tampilan yang sudah kita siapkan. Nah, di materi pembelajaran ini kita bisa menyiapkan bahan ajar kita dalam bentuk apapun. Nah, saya di sini menggunakan YouTube yang sudah saya unggah dan saya akan tampilkan di sini. Jadi para peserta didik nantinya dapat dengan mudah mengakses YouTube yang sudah saya unggah. Jadi mereka tinggal mengklik saja YouTube-nya dan sedang diproses nantinya. Dan begitu juga dengan di bawahnya, saya sudah menyiapkan tugas di sini. Jadi setelah mereka mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan di YouTube, mereka juga bisa langsung mengunggah tugas yang sudah saya sampaikan. Di sini saya juga menyiapkan tautan Zoom meeting. Jadi sewaktu-waktu kalau saya butuh untuk bertemu secara maya dengan anak-anak didik saya bisa menggunakan Zoom meeting yang sudah saya siapkan di sini. Dan Zoom ini selalu bisa digunakan kapanpun. Jadi tampilannya akan tetap seperti ini. Nah, untuk tugasnya juga namanya hanya tugas karena semua tugas akan diunggah di sini. Jadi apapun materinya, tautan untuk mengunggah tugas tetap sama. Hal ini saya lakukan agar peserta didik tidak bingung harus mengunggah tugas kemana, dan kalau tautannya terlalu banyak mereka akan kesulitan dan merasa bingung. Pada tampilan di bagian materi pembelajaran ini, kita bebas untuk berekspresi, kita bebas untuk mengedit di tampilan yang ada pensil. Nah, di situ adalah tempat kita untuk mengedit agar kita bisa menyesuaikan dengan kreativitas kita sebagai seorang guru agar selalu memberikan inovasi-inovasi yang terus kita kembangkan dan untuk memajukan proses pembelajaran yang menarik. Di Google Site ini juga terdapat banyak sekali
fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan Google. Jadi kalau kita ingin menghapus YouTube-nya, kita bisa mengganti dengan materi baru dari minggu yang lalu. Jadi kita bisa mengklik YouTube dan kita bisa mengetikkan YouTube apa yang akan kita cari. Misalnya di sini saya akan coba mencari tentang teks drama yang ada di YouTube. Jadi saya sedang mengetikkan teks drama dan akan muncul materi-materi tentang teks drama yang sudah ada di YouTube. Kita pilih saja salah satunya dan secara otomatis akan tampil di materi pembelajaran yang sudah kita siapkan. Jadi nantinya peserta didik kita akan dengan mudah untuk mengklik. Jadi tidak ada kesalahan lagi. Dan tugasnya juga tetap sama karena sudah saya sampaikan tadi. Untuk tugas kita buat untuk seluruh tugas, jadi apapun materinya bisa diunggah di Google Form yang sama dan akan kita cek nantinya di Google Drive. Jadi untuk siswa-siswa yang sudah mengirimkan materi tugas bisa langsung masuk ke Google Drive kita. Jadi di sini kita bisa menambahkan Google Dokumen, Google Slide. Jadi kita tinggal mengatur saja mau dengan apa. Ini saya akan mencontohkan kalau saya akan menampilkan Google Slide yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita tunggu sampai proses berjalan. Jadi pastikan koneksi teman-teman nantinya baik sehingga tidak terjadi kendala apapun. Nah, saya sudah ada beberapa Google Slide di sini. Kita pilih saja salah satu sebagai contoh. Oke, saya akan memiliki teks prosedur ini dan pilih insert. Dan secara otomatis Google Slide tersebut bisa tampil di media yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk tampilan web yang kita inginkan, kita bisa dengan mudah memilah dan memilih sesuai dengan keinginan kita. Untuk latar belakang ini, kita juga bisa mengganti dengan gambar yang sudah tersedia di Google maupun gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kelebihan Google Site dengan aplikasi daring lainnya, kita bisa dengan mudah untuk mengganti tampilan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa mengganti warnanya, kita bisa mengganti gambar-gambarnya, kita juga bisa mengganti tampilannya mau seperti apa tampilan yang akan kita suguhkan untuk anak didik kita. Tidak seperti aplikasi daring lainnya yang monoton seperti itu-itu saja dan tidak ada gambar-gambar lain, tidak ada warna-warna lain, dan peserta didik akan bosan jika kita terus-terusan menyuguhkan tampilan yang itu-itu saja. Jadi di Google Site ini kita bisa dengan mudah untuk mengganti. Jadi setiap kali materi kita bisa mengganti tampilan yang kita inginkan. Mulai dari fontnya, mulai dari tampilannya, warna, dan lain sebagainya. Saya merekomendasikan untuk menggunakan Google Site untuk guru-guru yang ingin siswanya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi untuk proses pembelajaran apalagi di pembelajaran daring ini. Nah, itu tadi adalah Google Site. Google Site adalah salah satu fasilitas dari Google yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Jadi di Google Site itu kita dengan mudah dan sesuai dengan kreativitas kita merancang pembelajaran secara daring. Jadi peserta didik tidak bosan dan terus melihat inovasi-inovasi yang kita buat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus menghadirkan pembelajaran yang menarik. Jangan lupa terus belajar dengan asik karena bahasa Indonesia itu menyenangkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.